kita memberikan edukasi ke masyarakat sebagai tenaga kesehatan, tapi yang kita sampaikan itu tidak hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Jadi kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Puskesmas, yaitu Mas Agil. Halo Mas Agil. Halo Mbak Aulia. Sehat Mas Agil? Alhamdulillah. Sehat, Mbak Aulia ya? sehat juga? Sehat juga. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang kita mau bahas tentang apa lagi nih Mas Agil? Tentang apa ya? Sebenarnya banyak banget sih. Banyak banget ya. Kita mau bahas apa nih requestnya Mbak Aulia apa nih? Berhubung Mas Agil kemarin setahu aku baru selesai ini ya pelatihan tentang ya. KAP ya, Ya. kalau nggak salah tentang KAP, pelatihan KAP di Mataram ya. Yes. Selama berapa hari Mas Agil? Kurang lebih 6 hari. 6 hari, semingguan lah ya. Satu minggu Satu full minggu full. dan banyak tugasnya Mbak Aulia. Sibuk ya Mas Agil ya. Betul. Capek juga. Karena memang KAP itu kita harus lebih banyak prakteknya. Oh gitu. Jadi kemarin juga ada serinya ada ke Puskesmas. Jadi itu serangkaian kegiatan PKL-nya. Oh gitu. Yes. Oke, teman-teman di rumah, sekarang kita akan bahas tentang KAP. KAP, wah ini KAP. mumpung saya belum lupa ya, jadi nggak Masih apa-apa. fresh ya. Betul. Masih, sekalian kita refresh di sini Siap, biar teman-teman di rumah, pemirsa di rumah tahu sedikit ilmu ya dari Mas Agil. Mas Agil ini juga kan tenaga kesehatan, jadi informasi-informasi yang kita dapatkan bisa dibilang valid, gitu ya Mas Agil ya. Yes, Oke. betul. Insya Allah. Jadi mungkin bisa langsung aja dijelaskan sama Mas Agil supaya pemirsa di rumah nggak penasaran lagi. Oke, Mas Agil. Makasih ya Mbak Aulia ya. Sama-sama Mas Agil. Ini sebenarnya kita masih dalam tahap belajar bersama Mbak Aulia. Jadi kemarin itu saya kebetulan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan KAP, yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi. Nah ini sebenarnya modal kita nih sebagai tenaga kesehatan yang sebenarnya kita kan akan mengarah ke preventif. Nah KAP ini bisa kita gunakan untuk memberikan edukasi ke masyarakat untuk merubah perilaku seperti itu. Nah di KAP itu Mbak Aulia, mungkin ini secara umum aja saya jelaskan. Di KAP itu memiliki prinsip. Ya, kita punya 3 prinsip di KAP itu. Menyenangkan. Yang pertama nih, menyenangkan dan menambah akrab. Mungkin bisa dijelaskan Mas Agil gimana sih maksudnya menyenangkan dan menambah akrab gitu. Ya, kalau dari katanya ya kan, kalau dari kalimatnya menyenangkan udah jelas ya kan, dan menambah akrab. Nah, bagaimana nih? Apa kira-kira gambaran Mbak Aulia nih? Kita memberikan edukasi ke masyarakat sebagai tenaga kesehatan, tapi yang kita sampaikan itu tidak hanya materi yang monoton, tapi materinya itu yang berbentuk permainan, menyenangkan antara pemateri dan sasaran itu akrab ya. Jadi kan edukasi yang kita sampaikan itu lebih maksimal, lebih cepat ditangkap. Betul, ya. Karena bermain sambil belajar. Betul. Main dapat, informasinya juga dapat. Nah, harapannya sih seperti itu Mbak Aulia. Sehingga, atau saya jelaskan dulu deh prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu semua berbicara dan mendengarkan. Berbicara dan mendengarkan. Ya, jadi bukan hanya dari fasilitator atau bukan hanya dari pemateri atau narasumber, tetapi
dua arah. Timbal balik ya. Betul. Jadi tidak hanya informasi yang kita sampaikan atau ilmu yang kita sampaikan, tetapi apa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di sasaran ini sehingga nyambung solusi yang betul disampaikan kepada fasilitator. Solusi yang disampaikan pun tepat sasaran. Oke. Dan yang terakhir menuju ke arah aksi perubahan perilaku. Gimana tuh Mas Agil? Kalau ini kaitannya dengan komitmen. Komitmen. Ya, jadi setelah informasi kita berikan, setelah materi kita sampaikan, pastinya kita membutuhkan komitmen agar semua masyarakat mau merubah perilakunya. Oke. Dan dalam hal ini kami memfokuskan kegiatan KAP ini untuk percepatan pencegahan stunting. Stunting. Oh, jadi fokusnya ke stunting. Betul. Ya. Oke. Jadi ada 6 prioritas dalam mencegah stunting ini yang dilakukan dalam KAP ini. Salah satunya Mbak Ulia sering lakukan. Apa tuh Mas? Terkait dengan posyandu. Iya, jadi ibu harus membawa anaknya ke posyandu. Kita sering kan menghimbau kan, baik itu di kader, baik itu di sasarannya langsung, ibu harus membawa anaknya ke posyandu. 1 kali 1 bulan, jangan sampai bolong, jangan sampai absen, ya kan, agar bisa terkontrol terus pertumbuhannya. Kan lagian cuma sekali sebulan kan, betul, nggak sekali seminggu. Betul. Bisa dibilang harusnya ada waktu ya, cuma sekali sebulan kan demi kesehatan, kepentingan anaknya juga. Betul, karena akses posyandu pun kan dekat sekali Mbak Ulia. Tidak harus datang ke puskesmas. Jadi 1 dusun ada posyandu. Ada yang 1 dusun malah ada yang 2 posyandu juga. Bisa jalan kaki lah ya. Betul. Jadi semua di situ siklus hidup masuk ke dalam posyandu. Nah, kaitannya dengan stunting ini, ya ibu harus membawa anaknya ke posyandu 1 kali 1 bulan. 1 kali sebulan, oke. Itu ada 1 tuh, baru 1 tuh Mbak Lia. Yang kedua, ibu harus minum tablet tambah darah. Ini ibu hamil ya? Betul. 1 kali setiap hari. Jangan lupa tuh setiap hari. Setiap hari ya? Yes. Terus CTPS. Cuci tangan pakai sabun juga salah satunya Mbak Ulia. Jadi dari 6 prioritas tadi CTPS juga. CTPS sebelum kita sebelum makan. Iya benar, makan, betul. Kemudian setelah main-main, setelah pegang benda-benda ya yang kotor-kotor. Sebelum kan nyuapin bayi juga, iya kan? Betul. Harus cuci tangan pakai sabun. Ya, benar. Sebelum nasi sudah cebok juga kan harus cuci tangan kan. Itu semua kotoran kuman kita nggak tahu kan. Betul. Nah setelah itu ada juga menggunakan jamban. Ada juga mengikuti kelas ibu hamil selama 4 kali. Seperti itu. Jadi prioritas kita ada 6 itu. Nah, mungkin tadi yang sempat ditanya oleh Mbak Aulia terkait dengan menyenangkan dan menambah akrab, ya kan? Yeah. Karena kemarin sempat kita praktekkan kan, Mbak Aulia kan? Pas posyandu itu ya. Iya, benar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menyenangkan dan menambah akrab ini, Mbak Aulia? Ketika kita melakukan edukasi, memberikan materi terkait dengan stunting ini dengan 6 prioritas tadi. Jadi paling tidak pertama kita menggunakan nama sasaran. Jadi sasaran ini kita beri waktu untuk perkenalan. Ketika kita dalam tahap diskusi atau pemberian materi, ketika kita menyebut nama itu akan berbeda rasanya Mbak Aulia, akan berbeda terhadap sasaran kita, seperti memperhatikan dia. Iya, jadinya saling tahu nama, saling kenal, benar. Jadi mereka merasa diperhatikan betul, ya Mas ya? Betul. Nah setelah itu ada pemberian materi secara nonverbal. Nah nonverbal ini juga macam-macam. Jadi langsung masuk ke hati.
Gimana maksudnya tuh? Iya, jadi kalau ketika kita hanya berbicara, bayangkan nih, Mbak Ulia, kalau saya hanya berbicara tanpa ada kontak mata, tanpa ada gerakan tangan, ya kan, tanpa ada senyuman, Iya. ya mungkin akan masuk tapi keluar lagi ya mungkin ya. Masuk telinga Iya. kanan, Betul. masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iya, boleh juga kebalik nggak apa-apa. Ya gitu Mbak Ulia. Jadi langsung masuk ke hati, lebih dipercayai juga Mbak Ulia. Ketika kita kontak mata nih, misalnya saya sama Permisa kontak mata langsung, ya kan, beri dia senyuman yang manis, gerakan tangan, ya kan, pasti nanti materinya atau informasinya akan langsung masuk seperti itu Mbak Ulia. Terus ada juga permainan, seperti yang kita praktekkan kemarin, ya kan. Ada permainan yang menyenangkan, ada macam-macam sih sebenarnya permainan bisa dikreasikan sendiri Mbak Ulia. Yang penting seru ya. Betul. Teman pada Yes. enak diajak main, Iya pada benar, ketawa. enjoy, ya kan. Iya, benar. Jadi materinya bisa juga diselipin materi pada saat permainan, atau bisa misalnya saat permainan itu punishment-nya ketika kalah kita beri dia pertanyaan yang terkait materi itu. Oh iya, benar-benar. Benar Mbak Ulia. Ada banyak sih ya, ada permainan dengan lagu dan gerak, ada permainan beregu juga, dan ada permainan uji konsentrasi, ada banyak macam. Mungkin kapan-kapan kita praktekkan, terus kita tampilkan nih di YouTube kita. Oke. Betul ya, Mbak? Setuju ya? Sip, Siap, Mas siap. Agil. Nah, setelah itu ada namanya mendengarkan fasilitatif. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Dua arah. Nah, mendengarkan fasilitatif itu juga ada tekniknya, panjang sih. Sebenarnya kalau kita bahas tidak cukup ya. satu episode. Nanti mungkin ada part 2. Benar. Part 2-nya. Ya, karena tadi kan baru satu prinsip nih, belum dua prinsip yang lain. Apalagi mendengarkan fasilitatifnya ada banyak teori sih sebenarnya, seperti paraphrasing. Jadi paraphrasing itu spoiler sedikit nih Mbak Aulia. Misalnya Mbak Aulia menanyakan sesuatu, kita mengulang lagi kalimat itu. Itu namanya paraphrasing. Misalnya nih, apakah Ibu sudah makan pagi ini? Misalnya gitu kan. Ditanya lagi dong, sudah makan pagi ini? Oh, cuma beda Iya, jadi bahasa betul. kias-kiasin aja ya? Iya, sudah makan pagi ini misalnya gitu. Jadi ada pengulangan kalimat ya. Tapi kalau mirroring itu pengulangan tapi satu kata. Misalnya Ibu sudah pergi ke pasar pagi ini? Pagi ini. Nah, kayak gitu. Ya, Oke, jadi oke. ada pengulangan kalimat seperti itu Mbak Lia. Oke. Ada banyak macam lagi ya. Ada pokoknya seru, menarik ilmu ini. Nanti insya Allah kita akan diskusi bersama. Sip. Mbak Aulia juga bisa mempraktekannya di lapangan. Ilmu buat diri sendiri juga betul, ya. betul, buat Mbak Aulia. aku sendiri juga. Saya yakin bukan 100%, 1000% metode ini, teknik ini efektif. Efektif. Yes. Dijamin ya. Betul, Mbak Aulia, karena 100%. siapa sih yang nggak mau senang, Iya, ya kan? benar. Siapa sih yang nggak mau kegiatan itu menyenangkan? Tadinya lemas atau mungkin nggak fokus main HP ketika kita ajak bermain. Bosen ya, karena Iya. penyampaiannya gitu-gitu aja, Betul, bosen monoton betul. gitu. Nah ini teknik ini penting nih buat kita Mbak Aulia, Iya. ya kan? Saat turun ke lapangan. Oke, sip. Sip, Mas Agil. Kita akan laksanakan besok ya. Oke. Gitu sih Mbak Aulia, mungkin terkait dengan prinsip-prinsip yang lainnya mungkin nanti kita bisa bahas di Kita bahas episode. lagi ya. Siap, oke. Jadi itu aja ya Mas Agil yang Iya, disampaikan. nanti lebih banyak kita praktek lah Mbak Aulia ya. Langsung di lapangan ya. Oke, siap Mbak Aulia? Siap. Oke, saya semangat. Langsung dulu. Saya senang nih kalau misalnya semangat gini nih. Saya Semangat senang. 45, Semangat jiwa-jiwa muda. Siap, betul. Jadi kita harus memberikan contoh, ya kan? Ketika kita seperti kemarin kita posting atau kita dokumentasikan, kan itu juga sekaligus memberikan ilmu kepada teman-teman bahwa ini ada teknik terkait dengan pemberian materi dengan cara yang menyenangkan dengan permainan gitu. Dan kemarin Mbak Aulia lihat sendiri kan sasaran kita ketawa, ya. Pada happy semua. Iya enjoy. benar, dan semua tidak kaku ketika mau mengeluarkan unek-unek Iya gitu. benar. Jadinya santai, dibawa santai. Mereka enak kan, Iya, mau benar. komen apa, mau
nyampein unek-uneknya kayak gimana. benar, betul, Nggak ada betul. canggung-canggung antara mereka sama kita. Betul Oke, banget. Mas Agil. Jadi itu aja ya Mas Agil ya. Siap, Oke. siap, Maria. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan Amin, teman-teman di amin, rumah. amin. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Agil. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap. Oke, baik. Mungkin hanya itu dari kami Prima Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pemirsa di rumah. Jangan lupa kunjungi sosmed kami Puskesmas, sosmed Puskesmas, UPT BRUD Puskesmas Rarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa DM langsung ya ke Instagram atau bisa komen di YouTube. Oke deh, hanya ini. Siap. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.